Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda, alhamdulillah kita hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Kali ini terkait dengan indikator Kabupaten Kota Layak Anak. Sumber informasi berasal dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bertanggung jawab mengembangkan Kabupaten Kota Layak Anak di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Kali ini kita akan membahas klaster hak sipil dan kebebasan, yaitu indikator 4 Kabupaten Kota Layak Anak, yaitu presentasi anak yang diregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran. Apa saja yang termaktub dalam indikator ini? Kita akan coba bahas satu demi satu, yaitu pertama terkait dengan apakah ada peraturan kebijakan daerah terkait dengan percepatan pelaksanaan registrasi kelahiran dan pemberian kutipan akta kelahiran kepada setiap anak yang lahir. Ayahanda dan bunda, ini menjadi sangat penting untuk kita ketahui. Bagi kabupaten kota yang akan mengikuti evaluasi Kabupaten Kota Layak Anak, ini dapat menjawab. Misalnya, kalau jawabannya ya, berarti apa bentuknya? Bentuknya bisa saja dalam bentuk peraturan daerah. Atau pilihan kedua, yaitu peraturan atau keputusan, atau instruksi atau surat edaran bupati atau wali kota. Jika tidak, kita pilihan tidak, tetapi dalam catatan, ayahanda dan bunda dapat memberikan argumen kenapa di kabupaten kotanya tidak memiliki peraturan atau kebijakan yang terkait dengan percepatan pelaksanaan registrasi kelahiran dan pemberian kutipan akta kelahiran. Bagi ibu bapak yang sudah memiliki perda, lampirkan pasal-pasal yang menekankan tentang pentingnya registrasi kelahiran dan pemberian kutipan akta kelahiran. Dan kalau memungkinkan, lampirkan juga perda secara utuh agar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat membahas atau memperhatikan hal-hal yang terkait dengan peraturan ini. Yang kedua, terkait dengan apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan atau program atau kegiatan terkait dengan percepatan pelaksanaan registrasi kelahiran dan pemberian kutipan akta kelahiran. Ini kita bisa dapat menjawabnya. Jika ya, alokasinya bersumber dari mana? Bisa ada pilihan A itu APBD lebih besar dari APBN atau APBD lebih kecil dari APBN. Atau kita bisa memilih jawaban tidak. Dari kedua jawaban yang kita berikan, buktikan dokumen anggaran yang terkait dengan pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan terkait dengan kegiatan atau program registrasi dan pemberian kutipan akta kelahiran. Selanjutnya, apakah pemberian kutipan akta kelahiran bagi anak usia di atas 60 hari dibebaskan dari biaya alias gratis? Jika jawabannya ya, berarti ini yang perlu kita buktikan apakah ada peraturan yang mengatur tentang itu. Jika tidak, berapa biaya yang dikenakan? Sebutkan pada catatan. Ini yang perlu juga diinformasikan agar setiap kabupaten kota akan terlihat bahwa apakah orang tua yang terlambat untuk menguruskan kutipan akta kelahiran itu mendapatkan biaya beban. Selanjutnya, berapa presentasi anak yang terregistrasi? Lalu,
berapa persen yang mendapatkan kutipan akte dan yang memiliki kartu identitas anak. Ini menjadi penting dapat kita ketahui. Harapannya sebuah kabupaten kota layak anak itu harusnya 100% setiap anak yang baru lahir atau yang berusia di bawah 18 tahun itu semua mereka terregistrasi. Lalu kemudian itu dibuktikan dengan setiap anak juga mendapatkan kutipan akta kelahiran. Lalu yang menjadi penting bahwa setiap anak juga sudah memiliki kartu identitas anak. Ayahanda dan bunda ini menjadi sangat penting untuk kita ketahui bersama agar setiap warga yang ada di kabupaten kota itu merasa memiliki kabupaten kotanya itu sendiri. Selanjutnya, apakah ada mekanisme untuk meningkatkan kepemilikan akta kelahiran, terutama bagi anak jalanan, anak yang ada di lembaga pembinaan khusus anak, atau anak yang ada di panti, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus lainnya yang sudah berjalan. Jadi harapannya nanti di setiap kabupaten kota itu menjelaskan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu ada mekanisme terkait dengan anak-anak yang kurang beruntung itu mendapatkan kutipan akta. Nah, sebutkan jika ya ada pengurusan kolektif, lalu yang kedua kerjasama dengan fasilitas kesehatan, lalu yang ketiga lainnya sebutkan pada catatan atau tidak ada. Bagi yang menjawab poin A, buktikan dengan jumlah anak yang dibantu mendapatkan kutipan akta melalui kolektif. Misalnya anak-anak yang tinggal di lembaga kesejahteraan sosial anak atau panti asuhan, mereka itu dibuktikan ada kegiatan pengadaan kutipan akta. Kemudian poin B, buktikan dengan misalnya Memorandum of Understanding atau MOU atau surat kesepakatan untuk mempercepat proses ini. Ayahanda dan bunda, selanjutnya terkait dengan indikator keempat ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga ingin mengetahui apakah sumber daya manusia penyelenggara registrasi kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil itu telah mendapatkan pelatihan konvensi hak anak. Ini kita bisa jawab ya. Jika ya, apa lembaga penyelenggaranya? Apakah Pemda atau oleh pemerintah pusat? Dalam hal ini bisa saja penyelenggaranya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kementerian Dalam Negeri atau kementerian lain. Atau jawabannya tidak. Nah, ini. Kalau ya, buktikan dengan foto, contoh sertifikat, dan laporan kegiatan pelatihan konvensi hak anak lengkap dengan jadwalnya. Ini sebagai evidence. Selanjutnya, apakah pada saat penerapan indikator ini, apakah forum anak atau kelompok anak berperan dalam percepatan kepemilikan kutipan akta kelahiran? Sebutkan forum anak yang berperan pada catatan. Misalnya kalau ya, misalnya apa peran mereka? Bisa saja anak-anak yang dari forum anak ini dia aktif untuk melakukan sosialisasi. Lalu ada pilihan kedua, melaporkan ke dinas PPA atau Dukcapil atau lainnya. Catatannya adalah bagaimana kita membuktikan bahwa forum anak yang berperan sebagai pelopor dan pelapor itu terlihat aktivitas mereka. Kemudian yang menjadi menarik juga, apakah ada kemitraan
antar organisasi perangkat daerah untuk percepatan kepemilikan kutipan akta kelahiran, dan sebutkan OPD yang berperan pada catatan. Misalnya, ya, jika ya, apa perannya? Perannya bisa kita pilih semua. Misalnya A, melakukan sosialisasi. Sosialisasi ini dilakukan oleh OPD apa? Misalnya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, atau dari Dinas Kesehatan, atau dari Dinas Pendidikan, yang selalu memastikan bahwa setiap anak itu memiliki kutipan akte. Kemudian pemberian surat keterangan. Surat keterangan ini biasanya sebagai bukti lahir. Ini dikeluarkan oleh Vaskes yang membantu proses kelahiran anak, bisa saja bidan atau puskesmas atau rumah sakit. Itu berarti di bawah pengetahuan atau kendali dari Dinas Kesehatan. Kemudian bentuk dukungan sarana dan prasarana. Ini bisa saja dari Kementerian Perhubungan yang memfasilitasi kegiatan-kegiatan Dinas Dukcapil untuk sampai ke daerah-daerah pinggiran, atau Dinas Pekerjaan Umum. Kemudian pemberian data dan informasi, atau kita bisa juga menjawab tidak ada OPD mitra lainnya. Nah, ini kita bisa jelaskan juga kenapa tidak ada dukungan dari OPD lain. Argumen-argumennya ini menjadi sangat penting. Selanjutnya, peran, apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat dalam percepatan kepemilikan kutipan akta kelahiran ini? Nah, sebutkan lembaga yang berperan pada catatan. Misalnya, jika ya, apa perannya? Misalnya sosialisasi. Sosialisasi bisa saja dilakukan oleh tim penggerak PKK atau Dharma Pertiwi atau dari Kartika Chandra atau dari Ibu Bayangkara. Selain itu bisa saja dari organisasi masyarakat, dari Aisyah, Muslimat, atau dari organisasi wanita di daerah, atau dari Muhammadiyah, Fatayat, dari NU, atau dari organisasi keagamaan lain yang terus menerus, seperti dari gereja Katolik atau Protestan, atau dari Hindu dan Pura, atau dari lembaga agama Konghucu. Pasti mereka ini memiliki program-program. Lalu kemudian ada juga organisasi yang memberikan pendanaan. Bisa saja ini dari organisasi masyarakat yang bermitra dengan organisasi internasional seperti Plan International atau Hanapisi atau Save the Children. Nah, ini semua kita bisa ceritakan di sini. Dan yang paling penting, kita harus buktikan peran dari lembaga masyarakat itu sendiri dalam percepatan kepemilikan akta kelahiran. Selanjutnya, apakah ada kemitraan dengan dunia usaha dalam percepatan kepemilikan kutipan akta kelahiran? Nah, sebutkan. Bisa, jika ya, apakah dalam bentuk sosialisasi atau dalam bentuk pendanaan? Bisa saja Ibu Bapak, buktikan dunia usaha memberikan sosialisasi dan pendanaan, misalnya pemasangan informasi pengurusan akta di mading toko secara gratis. Ini juga menjadi penting kan untuk karyawan dan pengunjung. Kemudian bisa juga menunjukkan bukti lain peran dunia usaha, misalnya penyediaan sarana prasarana dalam pengurusan akte kelahiran. Kemudian ini yang juga menjadi penting Ibu Bapak adalah apakah ada kemitraan dalam percepatan kepemilikan kutipan akta kelahiran ini dari media massa. Apa peran media massa ini? Bisa saja dalam bentuk pemberitaan, misalnya bupati atau wali kota sedang melakukan penyuluhan, lalu ada wartawan yang meliput dan itu kemudian dipublikasi. Bisa saja dari bagian humas menyebarkan press release
lalu atau melakukan konferensi pers terkait dengan percepatan akta kelahiran atau pemberian kartu identitas anak, dan itu diliput oleh media dan dipublikasi, itu harus kita buktikan. Dan yang terakhir, ini yang menjadi sangat penting adalah apakah ada program inovasi untuk percepatan registrasi kelahiran dan kepemilikan kutipan akta kelahiran di kabupaten kota ibu. Nah, ini bisa kita sampaikan dalam laporan. Ini menjadi menarik jika ya, apa bentuknya? Nah, bisa bentuknya ini dalam bentuk produk atau metode atau teknologi, seperti di beberapa kabupaten kota, misalnya di Surabaya atau di Jakarta atau di Solo atau di Denpasar atau di daerah-daerah lain itu, atau di kota Tangerang Selatan, dinas memiliki inovasi untuk percepatan kepemilikan akte kelahiran. Nah, ini perlu kita buktikan inovasi itu telah dipublikasikan melalui media cetak atau elektronik dan atau mendapatkan penghargaan minimal dari bupati atau wali kota. Ini ibu bapak yang bisa kami sampaikan terkait dengan indikator 4 kabupaten kota layak anak terkait dengan presentasi, registrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran. Berharap ibu bapak yang mengetahui informasi ini bisa kita mengecek, memastikan, ternyata di daerah kita pengurusan akte kelahiran ini sangat dimudahkan. Ini berarti kabupaten kita dari indikator 4 ini sudah masuk ke kota atau kabupaten layak anak. Untuk itu kita harus ambil bagian, karena setiap kita sebagai orang dewasa dapat berperan untuk mempercepat ini. Bila kita mengetahui ada tetangga kita yang baru melahirkan anak, kita harus segera menginformasikan hal ini ke pemerintah terdekat agar anak-anak kita segera diregistrasi. Kalau kita belajar di satu daerah, ini ada peran yang diambil oleh pemerintah, baik itu bupati atau wali kota, juga menjadi sangat menarik. Demikian informasi yang kami sampaikan. Semoga ayahanda dan bunda tercerahkan terkait dengan indikator keempat kabupaten kota layak anak terkait dengan presentasi anak yang diregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran yang merupakan tanggung jawab dari dinas atau instansi pencatatan kelahiran dan kependudukan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.